أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 126 baris ke-6 dari ra'atih waqila. Dan qil, kata qil, kendan kata qil dikatakan orang na ulama yang pegah. Qil ini kan fatwa ulama. Na urang yang pegah makna daripada idih diket geberahkan tanya guyu berzikir kepada Allah Ta'ala. Zikir lagi tak pegah orangnya baik terbayang seolah-olah mesti la ilaha illallah, mesti subhanallah, dan lain-lain zikir kan yang mantap. Zikir itu sangat banyak. Watai Allah Ta'ala gelhom bala, gejuk musibah, sabar. Tak terima musibahnya dengan sabar. Sabarnya zikir. Yang zikir, baik kita yang kan zikir. Watai nijuk nikmat li Allah Ta'ala ke tanya. Nikmatnya kita syukuri, bersyukur di atas nikmat itu zikir. Makna zikir kan mengingat Allah. Mengingat Allah dah kala dengan syukur, mengingat Allah dah kala dengan sabar, mengingat Allah dah kala dengan ridha, sangat banyak. Sehingga hina ulam gepegah kata qil sebut olehmu akan daku dengan doa, dengan doaku. Dengan doa yang benar. Aku sebut kamu dengan ata ataupun ita dengan ata. Hanya sebab idih kan gepu makna ayat Allah fazkuruni azkurkum nya ngak mepat. Idih ayatnya gepu makna cukup je ke pendapat bab pemakna ayat tersebut. Fazkuruni ingat olehmu akan daku niscaya aku ingat akan kamu. Ataupun berzikir oleh kamu kepadaku niscaya aku sebut akan kamu azkurkum. Kemudian jadi nasid ke pemakna ayat tersebut kata qil mana makna ji sebut olehmu akan daku dengan doa ya benar aku sebut kamu dengan ita tak ingat kelung tak berzikir kelung lewat doa. Jadi doa itu berdoa itu berarti kita berzikir juga kepada Allah. Maka Allah Ta'ala akan berzikir katanya kebancara berzikir katanya dengan ita dengan gebi ada tanya dalam doa gejuk oleh Allah yang cara ingat Allah katanya menyebutnya cara ingat tanya ke Allah disebutkan olehmu dengan ita sebutkan olehmu akan daku dengan meminta. Disebutkan olehmu disebutkan olehmu dengan ita gesebut kegata dengan ita artinya geingat getanya dengan pemberian watai kagebi menyamanan tak ingat ke Allah Ta'ala dengan meminta. Lagi saknya tak ingat ke Allah dengan tamlake maka Allah ingat ketanya dengan gebi maka watai Allah ka gebi ke ketanya yang kenyan cara ingat Allah ketanya lam tak ingat ke Allah dengan tamlake tak sama sid. Sebut olehmu akan daku dengan meminta. Yang sambung lam aku sebut kamu dengan memberi. Dengan beri nya lagi mengulang dia tak yang sama mentangnya. Ingat kepada Allah Ta'ala dengan tamlake menyamanan Allah ingat ketanya dengan gebi tak pegah tu hana gebi sapu oleh Allah Ta'ala natom talake kenyan pe tanya natom talake ba Allah tak pegah hana gebi Allah hana gebi gede kelong meno lo gede sapu hana pajan yang kala tamlake Nabi Musa mantang legu melake gebah antara doa Nabi Musa dengan tenggelam Firaun 40 tahun 40 tahun baru terwujud isi daripada doa Nabi Musa. Pulam yang ketanya baru lehuro dalam doa tak pegah debat Allah Ta'ala golong gebi kan hana gebi bea dalam lake yang menang kan oleh yang lam ke bang kebegah lam sebut olehmu akan daku dengan tiada lalai tak ingat kelung dengan cara kata baik lalai tu yang kejauhkan daripada kelalaian baik lalai babah ya kan baik lalai punyung baik lalai jaro apabila ketanya hana lalai tika Allah Ta'ala kata aku sebutkan kamu dengan tiada bertangguh. Tengok hana lalai sabi-sabi tak ingat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun watai kena juk si pupu ke katanya dengan segera. Hana gem tangguh-tangguh oleh Allah. Yang cara ingat Allah
tak ingat Allah dengan hana lale, lam selalu ingat ke Allah, menyemenan Allah juga watai ge ingat katanya dengan tiada bertangguh. Hana ge tempo Allah Taala watai ge juk ke katanya langsung sebab ini na doa yang juk langsung, na doa yang getak ki ka sebutkan olehmu akan daku dengan menyesal. Penyesalan itu juga zikir. Menyesal tanya terhadap kesalahan, menyesal tanya terhadap kelalaian. Saat kita menyesal, nyan berarti kita sedang berzikir kepada Allah Taala. Kake aku sebutkan kamu dengan kemurahan. Nya makna ayat bunulam tega pemakna oleh ulama. Tak ingat ke Allah dengan cara menyesali atas keteledoran, atas taksir, atas kelalaian tanyo, menyemenan Allah Taala, diingat katanya dengan kemurahannya. Nya kemurahan pu yang talake gebi, hana talake gejuk oleh Allah Taala. Bahkan karena tanyo epat bunuh, kamu menyesal terhadap dosa, gebi pengampunan, ya kan? Menyesal terhadap kelalaian yang terpubut. Menyemenan Allah Taala akan meluruskan perbuatan katanya jauh daripada kelalaian. Sebutkan olehmu akan daku dengan mu'adzirah, keozoran. Menyo keozoran ijih naga pemakna laki maaf ba Allah Taala, laki ampun ba Allah. Hanya makna mu'adzirahnya ozor, azrun. Nian makna lagi nyan. Jadi taci tem hina pohana. Tak ingat ke Allah Taala dengan laki ampun, aku sebutkan kamu dengan maghfirah, mengampuni kaptoi. Kita menyesal, tanya laki ampun ba Allah Taala. Hai tak pegah kelalaian ro, te keteledoran ro, te kekurangan ro, te tak sesali ro, te menyemenan Allah ge ingat katanya dengan pengampunan yang maghfirah. Sebutkan olehmu akan daku dengan iradah, aku sebutkan kamu dengan ifadah. Getanya selalu, mana iradah kan? Selalu berkehendak kepada Allah, berkehendak dekat kepada Allah Ta'ala, berkehendak istiqamah dalam taat kepada Allah Ta'ala. Kan yang iradah itu berkehendak, selalu ingin berkehendak untuk dekat dengan Allah Ta'ala dengan berbagai macam cara. Menyemenan Allah Ta'ala pun gebi ke getanya dengan segala bentuk faedah amal merupa ini hurung yang beramal kepada ikhlas karena Allah Ta'ala nyan gejuk dunia oleh Allah Ta'ala kegoknya, gejuk kemudahan oleh Allah Ta'ala kegoknya, yang gegeun berupa ifadah faedah. Olehnya sebutkan olehmu akan daku dengan keluar daripada dosa, aku sebut akan kamu dengan mengkarunia. Jadi ingat Allah dengan tanya tatubit dari dosa, taubat, penyesalan, tinggalkan dosa. Alhamdulillah. Guyu ingat Allah Ta'ala dengan kita keluar daripada dosa, tinggalkan dosa, keluar daripada dosa. Allah akan diingat katanya dengan neplay rahmat nikmatnya, karunianya, neplay nikmat Allah. Sebab kan ji dosanya penghalang rezeki piruh ji. Dosa itu penghalang taufik Allah, dosa itu penghalang rezeki Allah, rezeki yang turun dari Allah. Jadi saat dosa itu kita tinggalkan, menyemenan Allah mudah untuk neplay nikmat katanya, untuk neplay karunia katanya. Yang penyebab daripada dosa tanya kurang tersadari. Tapi kita pakan udik meteng paning susah sabi aci koreksi lah. Dosa kadang kok jeng Allah Taala. Itu sebab tak pegat masalah dengan Allah. Makanya Allah Taala pun kepegat masalah dengan tanya ulah udip tu. Karena ada yang salah dalam kehidupan katanya. Makanya kepegat menang oleh Allah. Tapi saat kita keluar daripada dosa, maka Allah Taala pun mudah membuka jalan untuk nujuk, untuk nukaruniai apa yang akan diberikan oleh Allah. Ini adalah bentuk ingat ke Allah. Olehnya lam sebutkan olehmu akan daku dengan ikhlas ya. Berikhlas tu. Hana yang lain berarti kata kelun, bemenan ada pebut kebaikan. Aku sebut akan kamu dengan ikhlas. Le Allah pilih kanyan, hana tanggung-tanggung buat gebi. Hana lain le Allah Taala ke katanya. Nyaman. Ikhlas. Kok le kan kalian makna fazkuruni azkurkum. Ingat olehmu, sebut olehmu akan daku niscaya aku sebut akan kamu. Cukup luah pada pemakna oleh ulama. Sebut olehmu akan daku dengan qulub, ingat kelon dengan hati qulub. Aku sebut kamu dengan membukakan kurub, kesukaran, karbon, kurubun, kesukaran. Apabila tanya ingat kepada Allah Ta'ala dengan hati, zikir hati, maka Allah akan gebukakan ke tanya segala kesukaran.
kan banyak kesukaran tanyo dalam udip ya nyo akan gebukakan oleh Allah Ta'ala oleh yang sebutkan olehmu akan daku dengan tiada nisyan ingat kelung sabi-sabi bek tua-tua aku sebutkan kamu dengan iman lung jo iman ke kata sehingga tanya punya sabi-sabi tak ingat ke Allah tak berdoa tak ingat ke Allah tajak tak ingat kepada Allah Ta'ala nyo akan kuat keimanan tanyo kepada Allah Ta'ala karena tanyo dalam ingat kepada Allah Ta'ala maka Allah akan membimbing iman katanya sebutkan olehmu akan daku dengan iftikar ya, iftikar kan merasa berhajat tanya kepada Allah sehingga karena getanya butuh kepada Allah Ta'ala maka urung butuh pakai baik akan melakukan sesuatu terhadap orang yang dibutuhkan tadi akan tak putus, akan tak berdoa, akan pokoknya akan kita dekatkan ingat olehmu akan daku dengan merasa perlu berhajat niscaya aku sebutkan akan kamu dengan iqtidar dengan gejuk derajat oleh Allah Ta'ala qadarun dengan gebi derajat yang tinggi oleh Allah Ta'ala katanya karena tanyo merasa butuh atau punya iftikar ke makna rendah kan fakrun ada makna iftikar makna berhajat banyak makna saja apabila tanyo merasa fakir kepada Allah Ta'ala maka kita akan ditinggikan oleh Allah Ta'ala gejuk kadar ukuran derajat martabat oleh Allah Ta'ala katanya sebutkan olehmu akan daku dengan iktizar dan istighfar iktizarnya uzur lagi bunuh kan uzur merasa tanyo serba kekurangan tu merasa tanyo serba penuh kelalaian tu sehingga tanyo mendekat kepada Allah Ta'ala hati katanya merasa golomna sapu-sapu tepi dan dengan istighfar lah betul kepada Allah Ta'ala ingat Allah dengan berkeluh kesah karena banyak dosa banyak kelalaian yang iktizar dan dengan istighfar aku sebutkan kamu dengan rahmah dan dengan ightifar akan lung ingat kata dengan lung play sayang lun dan dengan ightifar lung trik lung bi ya menyebutnya tuntut kan istighfar kan tuntut pengampunan ightifar memberi pengampunan karena tanyo kata laki ampun ba Allah menyebutkan Allah memberi pengampunan ke tanyo ya nyampan sebutkan olehmu akan daku dengan iman tak ingat kelun dengan iman tamu imannya juga adalah ingat ke Allah dengan memupuk iman tersebut bagaimana memupuk iman punya Imam Ghazali pegah memupuk iman itu dengan memupuk taat dengan memperbanyak taat nyan aku sebutkan akan kamu dengan jinani syurga ingat kelung dengan iman lung ingat kegata dengan jinan dengan syurga lumbi syurga kegata sebutkan olehmu akan daku dengan Islam tak ingat kelung dengan keislaman aku sebutkan kamu dengan keikraman kemuliaan ingat kelung dengan Islam hai dengan Islam berpegang teguh pada Islam kemudian jaga syariat Islam hai Islam bakdro nilai agama sebab ji tetakan Islam hino ataupun agama hino kan bakdro tu pubereh agama dro tu Allah Ta'ala akan kepemulia katanya oleh yang sebut olehmu akan daku dengan qulub kalbun aku sebutkan akan kamu dengan membuka akan hijab hajibun hijab ingat olehmu kepada lun dengan hati kata akan lun ingat kepada kata dengan membuka hijab membuka dinding ingat ke Allah dengan hati sebut Allah perasaan maka lun akan membuka sesuatu yang tertutupi daripadamu hai sesuatu yang tertutupi makrifah akan kebuka oleh Allah kejahilan akan kebuka dengan kepegada kan dengan sebab tanya banyak zikir sebutkan olehmu akan daku dengan sebutan yang fana ya kan dengan sebutan yang fana tanya tak ingat terzikir kepada Allah Ta'ala sampai fana tu aku sebut akan kamu dengan sebutan yang baki kekal sahabat tak ingat Allah kepada fana terbalik kepada fana baki baka kekal dengan yang sebutan yang kekal sabi-sabi menyekekalkan sabi-sabi tak ingat kelun dengan sebutan yang fana aku sebut akan kamu dengan sebutan yang kekal hai jizid sebutan yang fana tanya dalam dunia kan fana jizid tanya dalam dunia fana yang tersebut-sebut kepada Allah Ta'ala nya kan atas sesuatu yang fana maka akan Allah Ta'ala ingat katanya dengan sesuatu yang kekal balasan tinggal kekal yang ke tak ingat ke Allah dalam dunia Nabi yang ke fana ke nama sahabi
tak ingat ke Allah Ta'ala nama habis, tapi Allah waktu ingat tu tanya sehingga hana habis. Hai gejuk pemberian Allah, balasan Allah pandai habis teman. Tak ingat ke Allah dalam dunia, ingat oleh Allah Ta'ala tu tanya di akhirat. Ke mana ini? Fani fana. Sebutkan olehmu akan daku dengan ibtihalnya. Aku sebutkan kamu dengan ifdal kan? Makna ibtihal permohonan, penuh permohonan, memohon, mengemis kepada Allah Ta'ala kan? Ingat olehmu kepadaku dengan cara kamu memohon, mengemis kepadaku, ibtihal. Aku sebut, aku ingat akan kamu dengan ifdal, dengan lebih kemuliaan. Fadal, ifdal. Ya, nyambang. Sahabat ini, setiap yang tayu lakai kepada Allah tetap ada penghargaan. Melakai juga lung dengan cara merendahkan diri. Lebih keutamaan diri. Sebutkan olehmu akan daku dengan tazallul, ya, tazallul, menghinakan diri, merendahkan diri. Hina makna ji tazallul. Lagi hidih dalam doa kunut kena kan? Wala wa innahu la yazillu mawalait. Maka tidak akan hina orang-orang yang engkau tinggikan. Walait wala yaizu ala man adait. Tidak akan tinggi orang-orang yang engkau musuhi, engkau hinakan. Hanya tazallulnya hina. Ingat olehmu dengan menghinakan dirimu kepadaku. Katanya merasakan hina di hadapan Allah, merasakan hana sapu-sapu. Yang jid ingat ke Allah, barang kajian wate jid asai jaga tu. Menyetengok tik hana tatele. Tengah tajak, tengah taduk, tengah tae dirasa oleh perasaan tanyu yang hina di hadapan Allah. Pu yang tak sombongkan hana sesuatu yang kita banggakan. Yang ingatlah kepada Allah Ta'ala dengan kehinaan itu. Aku sebutkan kamu dengan diampunkan zalal kesalahan, salah ya. Jadi menyogata tak ingat kelung dengan kerendahan, maka akan lu ingat kegata dengan diampunkan daripada kesalahan. Sebut olehmu akan daku dengan iktiraf. Aku sebut akan kamu dengan menghapuskan iktiraf ya. Tak ingat legata kelung dengan iktiraf. Iktirafnya mengakui kita sebagai hamba Allah, dirasa tanya diri katanya sebagai hamba Allah, tanya orang yang rendah yang hina, pengakuan iktiraf. Aku sebut akan kamu dengan menghapuskan iktiraf perbuatan salah ya, melakukan dosa. Iktiraf menyebutnya tak ingat ke Allah dengan tak akui Allah sebagai Tuhan, kita sebagai hambanya, kita rendah di hadapannya. Menyebutkan Allah akan hapuskan perbuatan salah yang kita kerjakan. Gejit hanya merasa hina setiap saat, merasa hina kita di hadapan Allah. Sebutkan olehmu akan daku dengan jernih sir, bersih batin kita. Sirkan batin, jernih kanglih. Aku sebutkan akan kamu dengan khalisul birri, dengan kebersihan kebaikan. Tak ingat kelun dengan hati yang suci, akan lu ingat kepada kata dengan kebaikan yang bersih ya menan. Sebut olehmu akan daku dengan sidikun, dengan kebenaran. Aku sebutkan akan kamu dengan rifkun, dengan kelembutan. Hai punya makna sidik pun banyak kan? Banyak pi makna benar. Ingat kelung dengan mengerjakan yang benar ya kan, dengan iman yang benar, dengan ucapan yang benar, pendengaran yang benar. Karena ingat Allah sangat luas. Menyemenan lung ingat kegata dengan rifkun, kelembutan. Sebut olehmu akan daku dengan safun. Aku sebutkan akan kamu dengan afun. Safunnya safa bersih, musaffan syaribin ini. Safun dengan bersih, dengan begleh. Aku ingat kepada kata dengan kemaafan, lebih kemaafan kepada kata. Oleh yang lom sebut olehmu akan daku dengan ta'zim, dengan penuh penghormatan. Aku sebutkan akan kamu dengan penuh kemuliaan, takrim. Takrim ini kemuliaan. Sebut olehmu akan daku dengan takbir, dengan membesarkan daku, bertakbir. Aku sebutkan kamu dengan melepaskan daripada sa'ir. Sa'ir adalah neraka. Menyuta ingat kelung dengan tapraya lun, maka lun ingat ke kata dengan lun peglah daripada sa'ir nerakanya maksudnya. Sebutkan olehmu dengan meninggalkan jifak.
perbuatan sia-sia. Niscaya aku sebut akan kamu dengan memeliharakan wafa janji. Tak ingat kelung dengan tak tinggalkan yang sia-sia, baik tak puput yang sia-sia. Nyan lung akan lung kutruk janji lung ke kata. Nyamban. Wafa kan wafanya kan menunai janji Allah. Atau urung yang buat kebaikan kerana kekecewakan di Allah, akan geputruk kan janji-janji Allah. Sebutkan olehmu akan daku dengan meninggalkan khata kesalahan. Tinggalkan kesalahan. Ini memang rak saban-saban dong. Aku sebutkan kamu dengan segala bagi i'ta, pemberian. Gejuk segala pemberian. Saat tanyo tak tinggalkan segala kesalahan, maka Allah akan nijuk kepada tanyo segala bentuk pemberian. Sebutkan olehmu akan daku dengan bersungguh-sungguh pada khidmah. Ingat kelung dengan bersungguh-sungguh bak khadam lun, bak peto kepada Allah Ta'ala. Menyemenan aku sebut kamu dengan sempurna nikmat. Lung sempurnakan nikmat ke kata pemberian. Nikmat, hai menyo nikmat kan, nikmat jadi dua macam je tak ingat secara umum. Lagi ni berah Imam Ghazali. Yang pertama nikmat dunia, yang kedua nikmat agama. Dua buah sekali nikmat je. Pertama nikmat agama, yang kedua nikmat dunia. Nikmat dunia, nikmat agama, lagi iman, lagi makrifah, lagi taufik, lagi ilmu. Nyan nikmat agama ke lain mandum nikmat dunia. Ya, kesihatan dan segala macam tu mah nikmat dunianyo. Carang-carang tanyo nikmat dunianyo na yang jit tak pakai untuk tarempak nikmat akhirat, na yang sia-sia mantang keroi menan. Ka nyo begah Allah akan gejuk ke tanyo. Apabila ketanyo mendekat kepada Allah Ta'ala, Allah akan sempurnakan nikmat ketanyo. Sebut olehmu akan daku daripada sekira-kira kamu, nya aku sebut kamu daripada sekira-kira aku. Tak ingat aju kulung daripada sekira-kira kamu, putra sekira-kira kamu, sekira-kira berangkat banjut. Hai patah ketanyo, kiban keadaan ketanyo kan? Apakah tanyo dalam keadaan susah, apakah dalam keadaan senang, dimanapun kita berada, dalam keadaan yang bagaimanapun. Genap putra menyugata tak ingat kelung dalam keadaan bagaimanapun, ilong pih lo ingat kegata dalam keadaan bagaimanapun. Ya, nyamban. Ini kaum umum datang laju. Ya, ada dengan taduk, dengan tajak, dengan taih, dengan sakit, dengan susah, dengan senang, dengan hana masalah, ingat ke Allah. Ini sekira-kira ada engkau. Menyemenan long pih hana tanggung-tanggung lo ingat kegata. Yang kejit urang yang dekat dengan Allah cukup mudah truk bantuan Allah, cukup mudah truk pertolongan Allah. Nah saja pokoknya lempang aja udip ke cara ba Allah Ta'ala ke pegat. Karena tanyo selalu mendekatkan diri kepada Allah. Wala zikrullahi akbar. Sungguh bermula mengingat Allah itulah yang paling utama, yang paling besar, yang paling agung. Dan sesungguhnya sebutan Allah Ta'ala itu yang terlebih besar. Nya makna wala zikrullahi akbar. Wala zikrullahi akbar. Intaha abih yanyakeun Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani yang pemaknanya mandum munyah dirikut na ke nur lain sid keun Said keun Fudail bin Iyad betul le keun ide berarti keun kinyo keneleuhnyo mandum-mandum keun Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kenyan makna daripada fazkuruni azkurkum. Ingat sebut olehmu akan daku, niscaya aku sebut akan kamu. Yang kerja ayat Quran awak tafsir ko tak luah-luah makna. Kan mekamenan ji. Tanya tak apa makna beuk saja. Ingat berzikir sang-sang si subhanallah subhanallah la ilaha. Sang-sang nyan tok-tok pada cukup jai. Kali kau tak pegah. Pada gejuk musibah le Allah tak sabar, sabarnya zikir. Pada gejuk nikmat le Allah Taala tak syukur, syukurnya zikir. Wata Nabi lah Allah Ta'ala dengan sesuatu yang hana menyenangkan, kita relanya zikir. Cukup banyak makna daripada zikir. Wata dan dalam dosa, getanyo ta taubatnya zikir. Getanyo ta tafakur tentang putakeun kekuasaan Allah. Tafakur itu zikir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nepegah le Nabi nyo hadis. Zikrullahi alamul iman wa bara'atu minan nifaqi wa hisnun minasyaitani wa hirzun minan nirani. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah Ta'ala itu tanda iman. Berzikir kepada Allah Ta'ala itu tanda orang beriman.
Zikir dengan makna yang luas lagi ada pegah bunuh. Dan kelepasan daripada munafik. Orang yang banyak zikir itu manusia yang gelah daripada munafik. Dan zikir itu juga merupakan kota daripada syaitan. Makna kota benteng. Benteng, tugu, kubu untuk bertahan daripada bisikan syaitan. Itulah dengan zikir. Lagi watai gejuk oleh Allah Ta'ala ketanya musibah. Ya kan? Menyohana tak kedepankan modal sabar, nyi tamang syaitan aja. Bengih dah hana senang, tu salah ponyo, salah poji. Ke Allah hana rela tu. Apakah? Karena bukan kita kedepankan sabar, yaitu zikir. Saat kita kedepankan sabar, berarti kita telah berzikir. Saat kita telah berzikir, berarti kita telah membuat suatu benteng untuk tidak ada celah untuk masuk syaitan. Nyukur-nyukur, zikir itu merupakan hisnul minas syaitan. Hisnunnya yaitu zikir. Apa takkan? Benteng, gekina kota daripada syaitan. Benteng daripada syaitan. Dan zikir itu pula pemeliharaan daripada neraka. Terpelihara tanya daripada neraka. Dan zikir. Kata Syekh Abdul Qadir, apabila tetap zikrullah pada hati seorang, maka apabila hampir syaitan daripadanya, menyelamati tanya selalu zikir, ingat ke Allah dengan cara bagaimanapun. Ingat ke Allah, lamati kita ingat ke Allah, maka gepegah roboh syaitan itu seperti roboh manusia. Nyo roboh takut nyo tang. Roboh manusia itu seperti roboh syaitan itu seperti roboh manusia. Rebah, jatuh, berguguran, gugur. Lagi terjatuh manusia, menan juga terjatuh syaitan. Guna pegah syaitan yang dapat mendekati urung-urung yang berzikir. Apabila hampir syaitan daripadanya, apabila truk syaitan bak manusianya, ijih rubah lagi model tak urung kena rubah, kena cok si pupu ka hanjut, tiba-tiba ka rubah hansi gecok, kena cok lelom rubah ke lelom, menan ke syaitan rubah lelom ijih. Tapi karena selalu tabentengi dengan zikir, yang kecil penting zikirnya. Maka berkata mereka itu, apa bagi ini? Apa bagi ini? Maka kata orang telah menyentuh akan dia manusia. Maka berkata mereka itu, apa bagi ini? Nyo mereka itu sam syaitan. Awate tanyo karena tak berzikir, syaitannya kan didekati katanya. Wate kan didekati katanya kerubah hai. Sehingga kan kaikun dari syaitan. Hai punya pakannya kebenarannya bahasa katanya. Maka dikatakan orang, nya punya ke syaitan bunuh mereka itu. Maka dikatakan orang terdengar suara gebegah yang bahwa telah menyentuh akan dia manusia. Menyentuh hangki tarik ulikut. Nya menyentuh akan dia manusia. Yang kejut tanya dapat tersentuh syaitan sehingga syaitan yang tetran rubah ji, itulah dengan zikir. Hanya pengaruh daripada zikir. Maka jika naga begah, syaitannya akan terlebur dengan zikir. Walaupun teruji terbentuk ulam dan digoda dalam. Ahanya intaha. Abih ianya kun Syekh Abdul Qadir. Sahabatnya kan kun Syekh Abdul Qadir kan? Kan Nabi. Nyokon Nabi kata mereka itu boleh jadilah sahabat bertanya lom ke Nabi. Nyokon Nabi berarti mereka itu syaitan. Karena mereka itu kan banyak mendekati kitanya. Sehingga awak terubah kai ikut. Hai pakan nyomono, kamu naik ikut. Gebegatu. Kamu itu telah ditarik oleh manusia. Tanya. Ditarik katanya, ngampu tarik dengan zikir. Han dapat didekati katanya. Karena zikir katanya. Zikir yang kelagi bunuh ju umum ju makna ji. Qala sallallahu alaihi wasallam, nepegah lam li Nabi, afdaluz zikri az-zikrul khafiyyu. Sabda Nabi, bermula yang terlebih afdal zikir itu zikir yang khafi, yaitu zikir hati. Zikir hati, tapi berarti cara berzikir lewat hati. Zikir hati ya. Yang lebih afdal ke begah. Kan hanaga zikir lisan. Zikir hati, ada kala ucapan, ada kala kan lagi bunuh. Buka sabarnya ke latih, syukurnya latih, ya kan? Penyesalannya hati, itulah zikir. Ge makna bunuh, maka jadi lebih afdal tabanding daripada lidah. Urung pegah sabar kadang hana sabar. Urung yang kana lamati ke sabar hana pegah sabar. Kata Syekh Abdul Qadir, zikir khafi itu tiada mengangkat dia malaikat, tiada
mengangkatkan dia malaikat, karena bahwasanya tiada melihat ia atasnya, maka iaitu sir rahasia antara hamba dan antara Allah Ta'ala. Hana gepeik catatan di malaikat punya zikir hati. Pakan karena hana deh buat malaikat ke hukum yang lahir sagai. Ya kan? Nyan adalah antara Allah dan antara hamba. Zikir itu antara Allah dan antara hamba. Iji malaikat yang deh yang lahir getulih. Ya kan? Tetapi na gepegat padi macam malaikat untuk kalen batin. Na yang menan. Nyu malaikat yang pencatat kebaikan kan getulih lahir katnya. Tapi nasid malaikat yang cuma goknya gekalan batin, gekoreksi batin. Lagi ni begah dalam hadis yang sangat panjang dalam Hidayatus Salikin na gebegah. Watai gepeik catatan amal seorang hamba truk setiap pintu langit na tugaskan malaikat untuk geluh batin ji. Tabah goknya sifat agak yang gekoreksi. Tadi gedi goknya malaikat penjaga sifat ria galen. Untuk na malaikat yang jaga penyakit dengki yang gekalan sagai. Batin gepeduh. Nya hana ke malaikat lain, ke malaikatnya sagai. Sebab je malaikatnya le model ge tugas Allah. Na malaikat yang tukang tulis amal hamba, amal zahir mentang-mentang hana gedepu batin. Na yang malaikat gedepu yang batin. Tabah tapi hana mandum. Tah yang gepu-tepu oleh Allah, nyan yang diperiksa. Ya, itu je lain-lain ni ji. Kan mandu malaikat jupi saban. Antara satu malaikat dengan malaikat lain beda tugas, beda derajat ba Allah Taala. Jadi menyahino zikir hati lebih afdal gebegah, karena para malaikat sendiri hana gepeik ulangi zikir tersebut, melainkan zikirnya antara Allah dan antara hamba. Nyan untuk Allah lah yang balah. Baca tu sabar tu mentang. Dan daripada hadis Baihaqi gecok riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, bermula zikir yang tiada mendengar akan dia oleh malaikat hafazah itu terlebih atas zikir yang mendengar akan dia hafazah dengan 70 ganda. Zikir hati yang hana jedeh gedinga oleh malaikat penulis amal, malaikat hafazah, malaikat penjaga amal. Malaikat penjaga amal ada yang mencatat kebaikan, ada yang mencatat kejahatan. Dipegah oleh Aisyah dalam satu hadis, zikir yang hana digedinga oleh malaikat yang tukang tulis kebaikan nyan lebih afdal, nyambal gebegah, nyan terlebih gebegah tak banding daripada zikir yang zikir tersebut ditulis oleh malaikat dengan 70 ganda. 70 ganda tiga. 70 kali lipat zikir dalam hati itu lebih afdal. Kanya kaji etno je mentang kata manawi yahinan putrana yang perletanya jed tawasul bak nabi tuman tamu selawut kah? Tamu selawut ke Nabi? Tamu selawut putar tawasul. Selawut. Berkat selawut ke Nabi. Selawut ke Nabi nyan punya selawut anda berkah. Tumbuh. Jadi punya ibadat yang disudahi ataupun diawali oleh selawut yang tumbuh juga di Allah Taala. Selawutnya cukup cepat, cukup tajam je selawutnya. Luar biasa. Cuman gebegah tumbuh dalam doa, tumbuh tak ibadat, tumbuh kepada Allah Taala. Itanyo manteng lagi-lagi kon salah selawut. Kecok simpan di Allah hana gejuk lagi ni. Hana cocok dalam ngentanyo. Yang mana ji? Ji dumpu lagi nyan. Watai tanyo tak pupuk kebaikan, nak kebaik tak anggap baju tanyo hana getung dalam Allah Taala. Kan simpan ile belum cocok hana pah. Kemudian doa ji, kemudian selawut. Selawutnya makanya sering kita juga membaca selawat. Luar biasa sebab keutamaan ini dia kalau berkah. Apabila tak baca selawut secret je tak baca selawut sallallahu alaihi Muhammad. Mesti nyan cukup cepat selawutnya untuk bak Nabi. Naga utus oleh Allah sidra malaikat gak pegah juga deh bak kuburan Nabi ke dia pegah. Nyo selawut dari kegata, dari umat kata pulan bin pulin tinggal di tempat pulan. Nyo budi mandung putri bak le malaikat bak Rasulullah. Sehingga Rasulullah gebalah selawut umat ke si krek-krek selawut baca dengan 10 krek doa.
Diproklek doa Rasulullah katanya nya dikira selawut. Makanya selawutnya cukup tajam, cepat tak ditrok Allah Taala nya. Karena doa Rasulullah inanna ke urang yang berselawut. Allah je doa Rasulullah inan. Putra gem doa Rasulullah ke fikrek mentang urang yang berselawut. Ya Allah Nabi keji rahmat. Ya Allah ne sayang ji. Ya Allah ne pemudah ji. Ya Allah Nabi akhiratnya tujuan pokok ji. Ya Allah ne buka pintu surga ke ji. Ya Allah ne ampun dosa. Fikrek pokoknya doa-doa kebaikan dari Rasulullah. Apabila siro hamba Allah Ta'ala itu berselawat kepada Rasulullah, 3 mentajik berselawat, pulang lele, pulang cukup ikhlas sebab tam selawat, luar biasa nyan keajaiban selawat. Maka cobalah dengan memperbanyak selawat, insya-Allah getanya aman, damai perasaan tu, gepetruk hajat oleh Allah Ta'ala, getung kebaikan getanya. Ya, pula selawat. Ya. Masjid. Oh, berzikirnya. Nyo. Ya. Ya. Hut nafsu iban. Ya. Ya. Ya betul. Sebab ini yang gejuk lah Allah Taala katanya karena keinginan. Nak gejuk lah Allah Taala katanya karena kebutuhan. Ya kan? Yang ingin katanya sebenarnya bukaya. Yang kita butuhkan kan kaya sebenarnya. Kita butuhkan sehat. Ya kan? Yang kadang. Sehingga Allah kadang-kadang hana gejuk kayanya, gejuk sehat. Karena sehat yang kita butuhkan. Kayanya pada hana gejuk sehat, hana faedah sit. Ya, iji meri laju. Yang kita butuhkan adakala kebutuhan dunia, adakala kebutuhan akhirat. Meri iji yang kebutuhan. Menyo yang keinginan, golom tentai yang keinginan itu kita butuhkan sehingga yang na sia-sia. Nyo barang kapu je gejuk lah Allah Taala. Gejuk jabatan, kadang jabatan untuk peteruk keinginan sagai. Sehingga jangankan untuk akhirat dunia geherlau, karena itu bukan kebutuhan, ternyata itu suatu keinginan. Tapi menyo Allah gena ejuknya suatu kebutuhan kegetanyo redonya lurus atau yang gejuknya akhirat pih kadang-kadang jita pergunakan nyana yang lagi nya niji yang kejut sesuatu yang gejuk oleh Allah Taala kegetanyo kadang-kadang sesuatu yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan. Yang uronyo getanyo butuhkan A sebenarnya, tapi yang getanyo inginkan kan A. Sehingga hanggebi oleh Allah Taala yang gejuk oleh Allah Taala nyo. Sama dengan cara tanak kalan le getanyo raya mapasid dengan masalah menyegejuk oleh Allah Taala keinginan releh. Tapi menyegejuk oleh Allah Taala kebutuhan, walaupun kebutuhan itu hanya untuk dunia adakun. Nya lurus atanya ini. Hana sia-siakah, hana timbul fitnahkah, hana timbul permusuhankah, tapi menyegejuk ada yang berupa keinginan cukup masalah dudau. Ya, nya menang. Ya, nya baik dakun pula ini lah. Berkat. Teman. Sojuk berkatnya. Nyo tak pemerilai putra berkatnya, nyo kan? Ya, apa itu berkat? Berkatnya adalah ziyadatul khairi fi syai'i kebaga. Keberkahan itu adalah lebih kebaikan pada sesuatu. Itanya pu yang maksud ini berkat. Dengan berkat Nabi mana maksud? Gimana yang maksud orang pertanyaan? Berkatnya sojuk Allah Taala jo. Sojuk berkat Allah Taala. Berkat je pada nak tanya. Berkat gejuk keberkahan, gejuk kebaikan dari Allah Taala kepada orang yang berarti kan gejuk berkat. Ya, atau makna berkat kan ziyadah. Makna berkat lebih. Yang gejuk lagi berkat bahasa Aceh lebih kan? Cuma ni nyan makna droi di Aceh asal kan lebih kan berkat. Betul, jut anak pupu secara umum makna berkat. Sebenarnya makna berkat yang sesungguhnya kan asal kan lebih, tak salah.
Lebih kebaikan pada sesuatu itulah berkat. Ziyadatul khairi fi syai'i. Lebih kebaikan pada sesuatu itu berkat. Nah, mana? Jadi Allah Taala yang juk berkat. Dengan sebab dengan sebab ilmu, dengan sebab amal, dengan sebab akhlak-akhlak yang baik. Pakan hurungan berkat tat ke hurungan karena kebaikan nah bagonya. Sojo Allah juk berkat ke ji. Iji berkat dalam poinnya kola sisi takzim ke gurai cukup berkat. Takzim ke urung cik cukup berkat. Akhlak tegak sesama katanya cukup berkat udik tu. Artinya kita hidup dalam kebaikan tadi karena akai tegak. Karena takzim ke guru, karena takzim ke Allah, takzim ke nabi. Ya, yang mana lah kita nak pegang. Jadi itulah keberkahan. Kakajiknya aja. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.